Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, alhamdulillah, dan ibu-ibu semuanya, alhamdulillah. Pada pagi ini kita memulai niat kita untuk belajar bahasa Arab dalam rangka untuk lebih mendalami untuk memahami Al-Quran dan menyebarkan ajaran-ajaran agama Allah ini dengan penguasaan bahasa Arab, sehingga kita dalam membaca Al-Quran, membaca hadis dan literatur agama Islam bisa memahami dengan lebih baik lagi, lebih lengkap lagi, dan lebih komprehensif. Syamilun mutakamilun. Dan ini tentu dimulai dari niat. Kita pertama adalah ikhlas. Jadi kita luruskan niat kita segala satu dengan niat karena Allah, mencari ridha Allah. Ketika kita melihat pelajaran bahasa Arab ini alhamdulillah mudah, kita syukuri. Ketika susah, ya, kita sabar untuk tetap terus belajar, karena bahasa Arab itu tidak susah sebenarnya, tidak sukar, tetapi gampang, karena segampang Al-Quran, karena Al-Quran kita berbahasa Arab. Kalau pakai bahasa Jawa, apalagi pakai bahasa Jawa Timuran, itu orang Jawa Timur tuh bahasa Jawa itu susah, sudah lupa Hono Coroko itu tulisannya bagaimana. Gitu. Nah, pakai bahasa Arab, Allah turunkan Al-Quran untuk seluruh alam. Kenapa? Insya Allah orang kampung Bulu juga bisa, orang kampung Siluman juga bisa, kampung di gunung juga bisa. Kenapa? Karena Allah sudah nyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Boleh dibuka nanti Qur'annya surat 54, ya kan? Ayatnya ada 4, diulang 4 kali untuk apa? Menegaskan bahwa Al-Qur'an itu berbahasa Arab mudah. Gitu. Ya, untuk dipelajari. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh aku mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dipelajari. Begitu. Apalagi orang-orang sini, teman-teman semuanya, ibu-ibu, bapak semuanya, subhanallah, beda orang kampung kan makannya singkong, keju, nggak ada. Ya kan, paling ada ikan asin. Nggak tahu kalau orang sini kenal gerih atau enggak, balur gitu kan. Itu semuanya bisa mereka. Bahkan nasi liwet, nasi intip dimakan, bisa mereka mondok pesantren. Kenapa? Karena memang Allah mudahkan. Apalagi orang makanannya keju, ya kan, roti, ikan, daging, itu lebih mudah lagi. Begitu. Maka Allah katakan dalam surat Al-Qamar tadi, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 4 kali diulang. Belum lagi surat Yusuf juga begitu. Allah turunkan Al-Quran ini dengan kitab dengan bahasa Arab. Begitu. Ada keistimewaannya. Kenapa Allah turunkan Quran itu dengan pakai bahasa Arab? Ada dalam tafsir terjemah Depak, ya kan? Ya, itu ada salah satunya adalah kenapa Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Pertama, bahasa Arab tidak akan punah dari kehidupan manusia. Gitu. Dari awal ya diturunkannya Al-Quran sampai hari kiamat, bahkan di surga pun pakai bahasa Arab.
Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini penting. Quran bahasa abadi. Keabadiannya bisa dicek. Percaya nggak percaya bisa dibuktikan. Kalau saya percaya, kalau ibu nggak percaya silahkan mati duluan. Nah, siapa yang mau masuk surga duluan angkat tangan? Nggak ada. Oh, nggak ada yang angkat tangan. Nah, yang angkat tangan saya doakan masuk surga duluan, matinya belakangan. Oh gitu ya. Oh gitu. Artinya apa? Di dunia bahasa Arab dipakai, di akhirat dipakai, abadi. Ya, itu disebutkan di terjemah depan. Maksudnya bahasa yang tidak mati. Gitu. Kemudian, ya, tata bahasa Arab selalu terjaga. Kenapa? Karena sesuai dengan terjaganya Al-Quran. Oh gitu. Kata Allah, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku turunkan Al-Quran, dzikra artinya Al-Quran, dan aku, kata Allah, kami yang akan menjaganya. Ada jaminan bahasa Indonesia dijaga oleh Allah? Dijaga oleh bangsanya? Orang Indonesia aja kadang nggak pakai bahasa Indonesia, nggak bangga nyekolahin anak di sekolah fakultas bahasa Indonesia, bahkan malu, minder. Oh, saya fakultas bahasa, jurusan bahasa Inggris. Nah, bangga dengan Inggrisnya, bangga dengan Perancisnya, nggak ada yang bangga dengan Indonesia, gitu, ya. Nah ini contoh orang menjaga bahasanya aja susah, apalagi menjaga bahasa lain. Tapi kalau Allah menjaga bahasanya, apa bahasanya? Arab. Allah yang jaga. Oh gitu, itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Halo? Mudah. Bahasa Arab adalah bahasa abadi. Kenapa abadi? Yang kedua adalah karena siapa? Allah yang menjaganya. Yang ketiga, Al-Quran ya sebagai penjaga. Lewat Al-Quran yang Allah menjaga bahasanya, kita bisa pelajari bahwa bahasa Arab punya kelebihan daripada bahasa yang lain. Apa itu? Dari segi pecahannya, istakotnya, tasrifnya itu bisa ribuan, berkali-kali berubah dalam bentuk yang ada bentuk aturannya. Sorofnya misalnya dari Nasoro aja, itu kalimat Nasoro. Nih, kalimat Nasoro. Nasoro. Ya. Apa artinya Nasoro? Menolong. Siapa yang menolong, kapan dan sebagainya, itu Nasoro banyak. Nasoro sampai bawah, Nasorna. Ke sini Nasoro yang suruh Nasoro mansurun fawan nasirun wa zaka mansurun unsuratan sur mansurun min sorun. Dari Nasoro saja ada kalimat Nasoro nasirun. Ini nasirun, nasironi, nasiruna, nasirotun, dan lain sebagainya. Panjang. Setiap begini ada pecahannya. Coba Bapak makan, dipecah gimana? Bisa nggak? Makan, terus memakan, dimakan, ya kan? Termakan, terus pemakan, rumah, makan, makanan. Selesai itu? Makan. Terus apa lagi? Udah selesai. Ini masih banyak. Belum lagi ada nasiruhu, nasiruhum, nasiruha, nasiru. Ini satu gini aja banyak. Banyak lagi. Oh gitu. Itulah kelebihan bahasa Arab. Makanya jangan bangga dengan orang Indonesia. Ya kan? Apalagi sombong. Ya. Nggak ada apa-apanya Indonesia ini. Bahkan bahasa Indonesia banyak nyerap dari bahasa gitu. Coba bahasa Indonesia. Ada nggak bahasa Indonesia yang dimulai dari Z? Kalimat za. Coba ibu-ibu siapa yang bisa? Zebra dari kalimat apa? Tuh, ya. Bukan dari kalimat Indonesia. Zakat dari bahasa Arab. Zina dari bahasa Arab. Kan gitu, kan? Dan lain sebagainya. Makanya zoom dari kalimat mana tuh? Zoo bahasa Inggris, ya kan?
bukan bahasa Indonesia. Makanya kita sekarang belajar bahasa Arab itu adalah sama dengan belajar bahasa yang paling tingkat tinggi. Makanya semangatnya harus tetap tinggi. Gitu. Spiritnya adalah spirit yang sangat tinggi. Gitu. Ya, badlunya, ya, juhdunya, apa juhdu? Kesungguhannya harus lebih. Begitu. Maka kalau sudah begitu Allah akan kasih. Manjadda wajada. Ini sebagai mukadimah dulu. Nah, jangan langsung, nanti langsung kaget. Waduh, berat sekali bahasa Arab ya. Gitu kan. Nah, manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan dapat. Nah, siapa yang belum bisa bahasa Arab? Angkat tangan. Oh, masa belum bisa? Aduh, istighfar kalau begitu. Pasti bohongin Ustadz. Iya, bohongin Ustadz ini. Coba tadi subuh pakai bahasa Madura atau pakai bahasa Jawa? Halo? Oh, pakai bahasa apa? Tuh, kan begitu. Sebenarnya gampang bahasa Arab. Cuma kitanya terkadang tidak bersyukur kepada Allah atau belum tahu kalau itu sudah bisa atau merendah hatikan. Begitu. Jadi bisa kita. Kalau kita yang belum pernah belajar di pondok pesantren bahasa Arab bisa sholat, berarti kalau sudah bisa baca Quran, berarti artinya kita bisa bahasa Arab. Bahasa Arab itu apa sih sebenarnya? Nah, dimulai dengan Bismillah. Al-kalamu. Nah, apa Pak? Siapa yang tahu? Wal lafzul al-murakkabu. Nah, udah bisa kan? Al-mufidu. Ya. Bil wat'i. Nah, itu kalau di jurumiyah. Nah, ya kan? Ya. Al-kalamu apa? Adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah. Bil wat'i dengan sengaja, atau dalam tafsir yang lain dengan bahasa Arab. Ya. Al-lafzu apa lafaz? Tahu lafaz? Kata-kata. Murakkab apa murakkab? Tersusun. Tapi tersusunnya harus berfaedah, bermakna. Gitu. Harus dengan tulisan bahasa Arab. Kalau nggak pakai bahasa Arab, seperti saya ngomong begini, ini bukan kalam. Ya, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan sini, nggak kita bahas, gitu, ya. Nah, harus dengan sadar. Ngomongnya pakai bahasa Arab, tapi nggak sadar. Bil wat'i dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, bukan bahasa Arab. Kenapa? Contohnya orang mengigau, tidur, baca Quran, termasuk bahasa Arab nggak? Kalam nggak? Walaupun dia betul bacaannya, dia bukan termasuk dihitung sebagai berbicara berkalam. Nah, begitu. Makanya tak dihisab, ya. Bil wat'i disengaja, ngomongnya disengaja. Ada niat berbicara dan pakai bahasa Arab. Gitu. Nah, al-kalamu, ya, susunan daripada kalimat. Al-kalimatu ada 3, ya, al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Nah, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Harfu itu huruf. Ya. Isim globalnya adalah kata benda atau yang dibendakan. Fi'il kata kerja, ya. Ya, al-harf, ya, sesuatu kata yang bukan isim dan bukan isim, bukan fi'il. Tidak terkait dengan waktu. Nah, kalau ini
satu kata yang terkait dengan waktu, kapan kerjaannya, fi'il gitu kan. Ya, kapan kerjaannya, gitu, ada waktunya. Ada 3, nanti ada pembagiannya. Ada fi'il madhi, mudhari, dan amar. Nah, ini 3 ini, nah, kita bahas secara global, satu demi satu, ya, global. Nanti rinciannya bisa Bapak, Ibu-ibu baca nanti dalam bukunya, global saja. Ya.